Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Sony Haribe Harmadi tentang apa yang harus diperhatikan dalam libur Natal dan Tahun Baru nanti agar masyarakat tetap aman dan terhindar dari penularan COVID-19. Dan Anda masih bersama kami, Pak Sony? Ya, siap, Iya, Mbak Pak. Vinci. Ya, Pak Sony tadi pertanyaan saya terputus. Bagaimana dengan aturan anak di bawah 17 tahun dan di bawah 12 tahun? Apakah ada aturan khusus untuk mengatur ini? Ya, bagi anak di bawah 12 tahun kan kita tahu mereka belum mulai program vaksinasi ya, walaupun tanggal 24 besok mulai sudah dilakukan vaksinasi. Nah, sehingga mereka hanya boleh melakukan perjalanan jika melakukan tes swab PCR 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Itu menjadi sebuah kewajiban. Lalu juga bagi yang 12 sampai 17 ya dianjurkan untuk sudah vaksinasi dosis lengkap karena sudah diperbolehkan kan. Lalu kemudian bagi mereka yang usia 17 tahun ke atas ya wajib sudah vaksinasi dosis lengkap disertai dengan tes swab antigen. Jadi sebetulnya upaya kita ini atau aturan-aturan yang ada itu untuk memastikan sekali lagi bahwa mereka yang melakukan perjalanan adalah orang-orang dengan risiko penularan yang lebih rendah. Jadi sebaiknya sih anak-anak tidak bepergian dulu ya Mbak Vince, Mhm, mhm. karena kami selalu menyarankan bagi orang tua yang masih memiliki anak-anak di bawah 12 tahun, mereka belum melakukan vaksinasi, mereka itu punya risiko yang tinggi loh untuk tertular. Mungkin mereka tidak membawa virus dan tidak menularkan, sehingga hasil tes swab PCR-nya negatif, tetapi kan mereka rentan untuk tertular. Oleh karenanya, walaupun diperbolehkan, kami tidak merekomendasikan orang tua untuk mengajak anaknya yang di bawah 12 tahun untuk bepergian jauh. Mhm. Lantas Pak Sony, apa saran Anda buat masyarakat yang tetap memang ingin berwisata dan mengajak anak mereka begitu? Nah, apa anjuran Anda? Yang pertama adalah pastikan bahwa keluarga tersebut sedang sehat, ya. Mhm. Yang kedua, pastikan bahwa ya mereka pergi dalam satu keluarga inti atau mereka yang tinggal dalam satu rumah. Jangan bepergian dengan mereka yang berbeda rumah, ya, yang kita tidak tahu kesehariannya walaupun termasuk dalam keluarga. Lalu kemudian yang ketiga, pastikan bahwa mereka akan pergi ke tempat tujuan dengan level PPKM yang rendah, yang bagus, ya, level 1 atau 2. Kalau tujuannya adalah level 3, tentu risiko penularannya menjadi lebih tinggi, sehingga sebaiknya dihindari dulu. Lalu kemudian juga pastikan mereka dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan juga memastikan bahwa anggota keluarga yang ada di dalamnya juga bisa melaksanakan protokol kesehatan, karena itu kunci utamanya. Kira-kira gitu, Mbak. Mhm. Bagaimana dengan pilihan tempat wisata, Pak Sodik? Apakah ada anjuran yang tidak menghindari tempat-tempat yang tertutup begitu, dan bagaimana melihat atau tempat penginapan atau hotel-hotel, apakah ada anjuran yang seperti apa tempatnya yang memang lebih aman begitu? Ya, betul. Jadi kan kita harus memperhatikan buat tempat-tempat berisiko penularan tinggi itu satu, yang tempatnya tertutup, Hmm. ya. Terus kemudian yang kedua, suasananya ramai itu harus kita hindari. Kalau rekomendasinya WHO itu dikenal dengan istilah 3C, close space, crowded setting, dan close contact. Jadi hindari tempat yang sangat tertutup, hindari tempat yang sangat ramai, hindari tempat yang sulit untuk menjaga jarak atau close contact, ya, dalam waktu yang lama. Nah, itu yang harus dihindari. Lalu kemudian juga tadi ya memastikan atau melihat bagaimana situasi COVID, ya, situasi risiko COVID di tempat tujuan. Lalu kemudian juga memastikan bahwa tempat penginapan atau fasilitas pariwisata atau tempat-tempat publik yang akan dikunjungi itu adalah tempat-tempat yang menerapkan CHSE, tempat-tempat yang menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu kemudian juga pastikan bahwa di tempat wisata tujuan kita itu memiliki Satgas COVID-19, karena kami sudah mendorong ya agar semua fasilitas pariwisata itu memiliki Satgas COVID-19 untuk bisa melakukan fungsi pencegahan penularan, pencegahan penularan, penanganan. Karena kalau ada yang
ternyata hasil scan aplikasi Peduli Lindunginya masuk kategori hitam, berarti kan dia positif COVID atau pernah kontak erat, harusnya kan nggak boleh masuk. Nah, kalau nggak boleh masuk bukan terus kemudian dilepas begitu saja kan, harus ada tindak lanjut dengan membawa ke fasilitas isolasi terbuka. Ya, terus kemudian memastikan bahwa semua petugas yang ada di tempat tujuan wisata tersebut mematuhi protokol kesehatan. Ini sangat penting ya, karena seringkali kitanya yang patuh tetapi orang lain tidak patuh dan akhirnya menimbulkan risiko penularan. Mhm. Tingkat keberhasilan atau mengantisipasi naiknya atau terjadinya lonjakan kasus COVID-19 ini kan bergantung dari inisiatif masyarakat lagi, Pak. Apakah mereka mau ketika mereka mengalami gejala, mereka mau melakukan tes PCR, tes antigen yang sesering mungkin. Nah, ini bagaimana anjuran Anda buat masyarakat yang memang sebenarnya memiliki tingkat inisiatif rendah? Oke, jadi begini, ada 4 hal yang dapat mempengaruhi lonjakan kasus. Yang pertama adalah tingkat mobilitas yang tinggi, yaitu bahaya. Makanya kita mengendalikan mobilitas, pengetatan mobilitas, ya walaupun tidak ada tidak ada penyekatan, tetapi kita melakukan pengetatan mobilitas. Yang kedua dengan mendorong kepatuhan protokol kesehatan, karena penurunan kepatuhan protokol kesehatan ini berdampak besar terhadap risiko lonjakan. Yang ketiga adalah percepatan vaksinasi. Dan yang keempat, kita mendorong supaya tidak masuk varian baru. Nah, yang kelima tambahannya adalah memperkuat kapasitas deteksi dengan testing dan tracing. Nah, jadi masyarakat sekarang sudah sangat baik sih sebetulnya Mbak Fit ya. Dukungan untuk vaksinasi sangat baik, protokol kesehatannya cukup baik, sangat baik sebetulnya, cuma dalam sebulan terakhir mengalami penurunan. Lalu mobilitas penduduk ini meningkat ya dengan drastis, tapi testing dan tracing ini tidak boleh kendor. Makanya ada daerah yang akhirnya level PPKM-nya naik lagi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 karena kapasitas tracing-nya turun, kapasitas testing-nya turun. Makanya dukungan masyarakat untuk testing dan tracing itu sangat penting supaya kita bisa melakukan deteksi awal siapa yang punya COVID-19 dan menghindarkan mereka dari penularan. Jadi mereka tidak menulari pada pihak yang lain. Nah, kesadaran untuk testing dan tracing ini juga di bidang perubahan perilaku kami terus dorong ya, walaupun sebetulnya itu menjadi tugas dari teman-teman kami di bidang penanganan kesehatan. Tapi kami terus mendorong, membantu menyadarkan masyarakat pentingnya 3M dan 3T di dalam upaya pengendalian ditambah dengan vaksinasi gitu. Baik, terakhir Pak Sony, kita tahu bahwa WHO menganjurkan bagi masyarakat yang melakukan vaksin Sinovac agar melakukan booster. Nah, ini apa yang Pak Sony bisa jelaskan? Apakah memang masyarakat harus melakukan booster meskipun mereka sudah melakukan vaksinasi lengkap? Ya, betul. Jadi gini, bahwa Presiden sendiri kan sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar segera melakukan vaksin booster. Nah, vaksin booster ini dimulai nanti tanggal 1 Januari 2022. Memang sekarang kita ngejar dulu nih vaksin dosis pertama dan kedua yang dosis lengkap itu harus bisa melampaui 50% ya. Lalu kemudian yang vaksin dosis pertama sudah melampaui 70%. Kalau kita lihat target sasaran vaksinasi kita ini kan 208 juta orang. Nah, sekarang yang sudah dosis lengkap itu 103 juta orang. 50%-nya itu sebentar lagi Mbak. Kira-kira Mbak Vincent 3 hari lagi insya Allah kita bisa mencapai 50% dari target vaksinasi. Dan dalam 5 hari ke depan mudah-mudahan bisa mencapai 70% dari target vaksinasi yang 70% tadi. Nah, jadi ini akan didorong sambil mempersiapkan di 1 Januari sudah bisa melakukan booster vaksin. Jadi memang booster vaksin ini penting dan dukungan dari masyarakat juga sangat penting, terutama mereka yang sudah melakukan vaksinasi pertama dan kedua. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sony atas informasinya. Semoga masyarakat benar-benar patuh dan mau menerima anjuran dari pemerintah begitu ya Pak Sony. Dan terima kasih Pak Sony juga, semoga Pak Sony juga sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa saja kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.